Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA 5 Banjarmasin akan memaparkan topik 5 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Design Thinking. Nah, sebelum memasuki pemaparan kami, di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Dina Nur Aziati, yang kedua Nur Khalisa Putri, yang ketiga Halim Fadlianto, yang keempat saya sendiri Lahmaria Nur Faiza, yang kelima Nikmah, dan yang terakhir yang keenam ada Ulia Karimah. Pada pemaparan pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang profil pengguna, yaitu peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Juni tahun 2024, diperoleh informasi yang menjadi latar belakang profil pengguna yang mencakup. Di sini yang pertama, karakter umum peserta didik, yang kedua, karakteristik khusus peserta didik, yang terakhir adalah kebutuhan spesifik peserta didik. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, karakteristik umum peserta didik. Peserta didik yang menjadi fokus studi ini berada pada jenjang SMA kelas 11, di mana peserta didik ini berusia antara 16 hingga 17 tahun dan berasal dari suku atau etnis budaya Banjar. Mata pelajaran yang menjadi fokus studi ini adalah mata pelajaran matematika, khususnya pada materi grafik fungsi. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik khusus peserta didik. Nah, peserta didik di kelas 11 ini menunjukkan beragam minat dalam mata pelajaran. Beberapa di antaranya memiliki minat yang tinggi dalam mata pelajaran non-matematika seperti geografi dan sosiologi, yang mereka anggap lebih mudah dipahami dibandingkan dengan matematika. Meski demikian, bagi mereka yang menikmati matematika, materi grafik fungsi seringkali dianggap penantang. Mereka menganggap grafik fungsi sebagai materi yang rumit dan kompleks, sementara materi seperti matriks lebih mudah karena tidak melibatkan perhitungan yang rumit. Dalam hal metode dan media pembelajaran, peserta didik menunjukkan referensi terhadap metode yang melibatkan penjelasan rinci dan diskusi kelompok. Ternyata dapat diketahui mereka menyukai media interaktif yang membuat pembelajaran lebih menarik, seperti mereka suka menggunakan kuisis dan aplikasi yang mendukung lainnya. Media ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menantang, tetapi juga lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, ada kebutuhan spesifik peserta didik. Solusi untuk mengatasi kesulitan tadi dalam mempelajari grafik fungsi, yaitu mereka memerlukan pendekatan yang mendukung kolaborasi dan interaksi, sehingga kami memilih model pembelajaran PBL yang dapat memfasilitasi kerjasama dalam kelompok kecil dan diskusi, yang mana terbukti efektif dalam membantu mereka dalam memahami materi dengan lebih baik. Metode ini memungkinkan mereka untuk berbagi strategi dan mendapat dukungan dari teman satu kelompoknya. Selain itu, untuk media interaktifnya, kami di sini memilih GeoGebra juga menjadi peran penting dalam visualisasi grafik fungsi, di mana media ini membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit dan lebih mendalam. Media ini bersamaan dengan platform pembelajaran yang menyenangkan seperti video pembelajaran dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Oleh karena itu, desain pembelajaran harus mengintegrasikan kedua elemen ini, yang mana penggunaan model pembelajaran PBL dan media interaktif seperti penggunaan GeoGebra dan video pembelajaran yang kami pilih. Sehingga berdasarkan kebutuhan peserta didik tadi ditemukan tujuan dari desain challenge-nya, yaitu rumusan dari desain challenge-nya bagaimana kita membuat desain pembelajaran matematika, materi grafik fungsi dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan media interaktif agar peserta didik kelas 11 dapat memecahkan masalah mengenai grafik fungsi. Sehingga berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, tujuan dari desain challenge ini adalah membuat desain pembelajaran matematika materi grafik fungsi dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan media interaktif agar peserta didik kelas 11 dapat memecahkan masalah mengenai grafik fungsi. Nah, pada ini ada dokumentasi proses uji coba untuk prototype, di mana di sini dapat diakses melalui link YouTube berikut dan silahkan bisa ditonton. Di sini ada foto peserta didik saat menggunakan video pembelajaran saat menyelesaikan LKPD yang telah kami sediakan dalam pembelajaran.
Untuk, eee, uji coba prototipe ini dilaksanakan di kelas 12 F yang mana kelas tersebut adalah kelas 11 yang dulunya kami wawancara saat mereka, saat kami merencanakan, prototipe ini. Untuk, prototipe, atau media pembelajaran yang telah kami buat bisa diakses pada link YouTube berikut. Baik, selanjutnya saya Nikmah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototype. Nah, prototype video pembelajaran ini terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama di sini ada judul video, yang tentunya video ini diawali dengan judul yang relevan dengan materi pembelajaran yaitu fungsi, domain, kodomain, dan range. Kemudian di sini ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dituliskan dengan jelas supaya memberikan arahan kepada peserta didik atau penonton lainnya mengenai apa aja yang akan ada video ini. Kemudian di sini kami juga memberikan elemen terkait penjelasan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita memaparkan penjelasan singkat saja mengenai aplikasi GeoGebra untuk memperkenalkan penggunaannya sebagai alat bantu pembelajaran. Oke, selanjutnya di elemen utama ini kita juga menyisipkan penjelasan materi. Jadi di bagian inti video ini mencakup penjelasan singkat materi yang dipaparkan melalui penggunaan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang diajarkan. Di sini kita mulai dari memaparkan apa itu pengertian dari fungsi, kemudian bagaimana memasukkan persamaan ke dalam aplikasi GeoGebra sehingga tergambar sebuah kurva, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, selain kita memberikan penjelasan materi, di sini juga kita memberikan contoh soal dan juga cara penyelesaiannya. Contoh soal yang kita berikan di sini, kita berikan dalam bentuk slide Canva. Untuk cara penyelesaiannya, kita rekam layar dari aplikasi GeoGebra-nya langsung. Selain itu, kita juga memberikan motivasi di slide video ini. Jadi tujuan pembelajaran ini kan dibuat dengan jelas untuk memberikan arahan kepada peserta didik mengenai apa yang akan dipelajari. Jadi dengan motivasi ini diharapkan siswa juga termotivasi untuk menerapkan atau menggunakan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran yang terkait. Nah, selain itu juga ada latihan soal. Jadi selain diberikan contoh soal, peserta didik juga diharapkan bisa mengerjakan soal yang diberikan sebagai latihan mereka secara mandiri untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap materi. Jadi, kalau misalkan kita berikan soal, bisakah dia mengerjakannya sendiri seperti itu. Berikutnya penjelasan mengenai prototipe terkait desain, visual, dan interaktivitasnya. Di sini tentunya dari tampilan, jadi video yang kita buat ini, kita mengombinasikan menggunakan Canva dan juga aplikasi GeoGebra. Jadi Canva ini kita gunakan itu sebagai slide background, di mana fungsinya itu untuk menampilkan materi pembelajarannya, sedangkan aplikasi GeoGebra ini tentunya kita gunakan untuk memvisualisasikan konsep melalui rekaman layar. Terus juga di sini ada juga voice cover-nya. Di sini ada narasi singkat atau voice over yang menjelaskan setiap langkah penggunaan GeoGebra. Jadi di sini tentunya ada diberikan penjelasan materi serta membahas penyelesaian contoh soal secara detail. Di bagian interaktivitas ini, video ini juga dirancang bagaimana uh, video ini interaktif gitu. Jadi pada akhirnya penjelasan materi dan contoh soal, narator mengajak peserta didik untuk mencoba sendiri menggunakan GeoGebra, mengeksplorasi konsep yang udah dipelajari. Sebagai penutup, video menyertakan latihan soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik di GeoGebra sebagai latihan tambahan secara mandiri. Oke, pada bagian ketiga mengenai prototipe, di sini apa saja alat yang dibutuhkan. Nah, jadi
Membuat prototipe video pembelajaran ini pastinya ada beberapa alat yang utamanya kita gunakan. Yang pertama itu GeoGebra. Jadi GeoGebra ini fungsinya sebagai media utama yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep dan menyelesaikan soal. Kemudian dengan aplikasi Canva, ini kita gunakan untuk membuat slide background yang dimana itu memuat judul, tujuan, penjelasan singkat mengenai aplikasi GeoGebra itu sendiri, dan ada juga bagian penutupnya. Terus rekaman layar juga dilakukan menggunakan screen recorder, sementara proses pengeditan dan penyusunan video ini dilakukan menggunakan Wondershare Filmora atau aplikasi editing video seperti itu. Kemudian pada durasi videonya, kita di sini merancang hanya sekitar 4 sampai 5 menit saja. Kenapa kita hanya merancang 4 sampai 5 menit saja atau singkat saja, supaya nanti peserta didik itu tidak terlalu lama menonton video, sehingga kalau misalkan terlalu lama, peserta didik kemungkinan akan merasa bosan. Jadi kita bikin video yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya di sini ada testimoni setelah pelaksanaan. Di sini kami mewawancarai dua pihak terkait, yaitu yang pertama ada guru matematika dan juga peserta didik. Pada guru matematika di sini beliau sangat mendukung sekali terkait penggunaan aplikasi GeoGebra dalam mengajarkan fungsi grafik dengan alasan katanya dulu anak-anak sering mengalami kesulitan dengan kertas berpetak, di mana menggambar manual itu menghasilkan grafik yang tidak sesuai harapan. Nah, dengan adanya GeoGebra ini sangat membantu mereka membuat grafik yang lebih akurat dan sesuai harapan, dan bisa memahami domain dan rentangnya dengan lebih baik. Selain itu, menurut beliau, konten video ini juga sangat bermanfaat dan beliau berkata video ini tidak hanya bisa digunakan di lingkungan SMA Negeri 5 Banjarmasin, tetapi bisa di lingkungan sekolah lain atau di kelas-kelas yang lain. Apalagi setelah diunggah ke YouTube, video ini bisa ditonton oleh semua orang, termasuk peserta didik yang sedang belajar tentang fungsi. Kemudian testimoni yang kedua ini dari salah seorang peserta didik yang waktu itu ada di kelas saat pembelajaran. Nah, ini ada salah seorang peserta didik bernama Meisha. Dia bilang video ini menarik dan mudah dipahami. Jadi setelah dia menonton video itu, dia bisa menggunakan GeoGebra sendiri tanpa perlu bantuan. Meskipun awalnya katanya dia ada kesulitan, tapi dengan adanya video ini bisa membantunya untuk mengakses dan menggunakan GeoGebra secara mandiri. Nah, itulah tadi penjelasan kami terkait video pembelajaran yang sudah kami buat, yang sudah kami terapkan, dan sudah diberikan testimoni dari salah satu seorang guru dan juga peserta didik yang ada pada saat pembelajaran berlangsung. Tidak ada yang sempurna karena yang sempurna hanyalah dari Tuhan. Semoga video pembelajaran yang kami buat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.